Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja UKIN PPG Transformasi Daljab Batch 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Habib dengan NIM 27060250145. Mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan Batch 4 tahun 2025. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam jenjang Madrasah Aliyah di Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, perkenankan saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja atau UKIN di Madrasah Aliyah Athauriyah Kabupaten Pekalongan dengan materi Daulah Umayyah Damaskus kelas 10. Demikian perkenalan dari saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa Bagaimana kabarnya hari ini? baik. Semangat dong. Semangat. Kamu semangat. Sehat semua ya hari ini ya? Ya. Berangkat semua ada kelas 10? Oke, barikan mulai dulu ya. Absen seperti biasa. Mas Agung, Fadli Fadila, Muhammad Pasya, Rizky Dani, Rauna Sania, Bina, Rosa Amalia, Marisa. Oke, berangkat semua ya. Sebelum kita mulai ke materi, coba berdiri dulu. Pak mau cek kerapiannya. Sudah pada rapi apa belum? Ganteng-ganteng apa belum? Cantik-cantik apa belum? Nah, yang laki-laki dimasukkan bajunya. Yang perempuan berkumpul semua ya? Oke. Coba cek di samping-sampingnya, Mas Mbak, ada siapa ada? Oke, sebelum kita mulai ke materi, untuk membangkitkan nasionalisme jiwa raga kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya. Empat, dimohon untuk berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan kembali. Sudah semangat lagi ya? Hari ini pelajaran SKI yaitu membahas tentang Daulah Umayyah Damaskus.
Ya, ada yang sudah pernah mendengar? Mas Fatur? Coba secara singkat aja Mas Fatur. Ya, terus? Bener, terus? Sudah, jadi Daulah Umayyah Damaskus itu didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ya, merebut kekuasaannya dari Ali bin Abi Thalib melalui beberapa perang. Jadi di sini Daulah Umayyah ini memfitnah kekuasaannya Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kita akan mempelajari tentang latar belakang berdirinya. Terus yang kedua khalifah-khalifahnya, khalifah-khalifah yang terkenal dari berbagai macam prestasi ya, bidang prestasinya. Terus masa kemajuannya itu apa saja sih di bidang ilmu pengetahuan, infrastruktur atau teknologi pada saat itu. Terus yang terakhir pada masa kemundurannya. Kita bahas yang pertama dulu ya, latar belakang berdirinya. Latar belakang berdirinya yaitu pada tahun 661 Masehi setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Ya, seperti yang diceritakan dalam sejarahnya, Umayyah ini merebut kekuasaannya Ali bin Abi Thalib secara paksa atau secara sabotase. Ya, secara paksa, secara sabotase mendirikan sebuah pemerintahan di dalam pemerintahan yang masih aktif, yaitu pemerintahnya Ali. Memfitnah Ali tidak becus menemukan pembunuhnya Utsman, ya, memfitnah pemerintahannya Ali itu tidak bagus dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan Daulah Umayyah berbagai macam untuk menggulingkan pada saat itu pemerintahnya Ali bin Abi Thalib. Pada masa peperangannya antara Ali dan Umayyah ini terjadi dua perang. Yang pertama perang Jamal, yang kedua perang Siffin. Pada saat itu terjadi perundingan, dalam Islamnya itu dinamakan tahkim. Ya, singkat cerita pada saat itu langsunglah dibaiat Daulah Umayyah tahun 661 Masehi dengan khalifah yang pertama sekaligus yang memerdekakan yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari 14 khalifah dengan khalifah 4 yang berprestasi, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Umar bin Abdul Hakam, yang ketiga Walid bin Abdul Malik, yang keempat Umar bin Abdul Aziz. Pertanyaan, paham ya? Kalau paham, Karifan lanjutkan ke poin yang ketiga, masa kemajuannya. Masa kemajuannya ada pada masa Abdul Malik bin Marwan sampai ke Abdul Walid bin Malik. Ini infrastruktur yang dibuat pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama pada Masjid Umayyah di kota Damaskus. Terus yang kedua Masjid Sakroh di Yerusalem Palestina. Terus yang ketiga Masjid Agung Aleppo yang ada di kota Aleppo Suriah. Yang keempat Istana Musyabah di kota Amman. Itu adalah sekarang masa kemundurannya lah. Masa kemundurannya itu ada pada masa Walid bin Yazid di Marwan bin Amman gitu ya. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita coba dibaca. Saya dapat menganalisis proses hadirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Ya, betul. Peserta dapat menentukan khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Ya, bagus. Sehingga peserta didik dapat menyelidiki perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Ya. Terus tahapan pembelajaran kita hari ini apa? Hari ini itu kita yang pertama nanti kamu akan mengamati video Mas. Oke? Video tentang pemerintahan Daulah Umayyah. Nanti akan setelkan. Terus yang kedua, membuat kelompok diskusi. Nanti kamu akan diskusi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Dengan 4 peserta. Terus yang ketiga mencari informasi tentang materi yang akan saya kasihkan ke tiap kelompoknya. Terus yang keempat presentasi hasil dari tiap kelompoknya. Terus yang selanjutnya kita akan bermain game simple lah, siti-sitian, botol ngantuk dan ngantuk itu mencocokkan kartu.
Ya, kartu ada dua, yang satu itu isinya soal, yang satunya isinya jawaban. Nanti kamu pilih kartu yang isinya soal, terus kamu cari jawabannya di kartu satunya. Oke? Yang terakhir refleksi. Refleksi itu pertanyaan pemantik tentang penguasaan materi kamu hari ini. Paham ya? Oke, terima kasih. Sekarang mari mulai pemutaran video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kita akan belajar tentang Dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah, kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Bani Umayyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Umayyah yang berpusat di Damaskus, yang memerintah pada masa. Oke, dari video yang sudah kamu lihat barusan, ada pertanyaan ada? Dua anak coba, ada? Coba berdiri. Kamu Mas Fatan, luar biasa Mas Fatan itu paling rajin di kelas ini. Ya. Pertanyaan apa Mas? Apa hikmah yang bisa kita dapat dari materi yang kita bahas kali ini? Dari perempuan, Mbak Sania. Ya, Sania. Manfaat apa yang bisa kita peroleh dari materi yang akan kita bahas? Itu juga nanti menjadi pertanyaan kamu di kelompok kamu nanti. Jadi kamu dalam kelompoknya berusaha menjawab pertanyaan itu. Tapi bedanya apa? Kamu aplikasikan atau realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini? Maksudnya itu pertanyaan hikmah dan manfaatnya itu apa sih dalam kita kehidupan sehari-hari kita tentang Daulah Umayyah ini. Oh, Daulah Damaskus itu khalifahnya teladan sekali. Ya, tegas dalam membuat peraturan, disiplin, pemerintahannya bagus. Ya, tentrem, tenang, khalifahnya adil. Nanti kamu cari dan kamu paparkan di LKPD kamu. Silakan Mas Mbak membagi bangku ini dibagi 4 kelompok nggak Mas? Geser. Ada tadi 4 kelompok. Ada berapa? Ya, ada berapa? Di sini berarti dari kakinya. Mas Adit, sini Mas Adit, pindah biar ada perempuannya. Mas Adit pindah. Mbak Marisa sini. Biar ada perempuannya. Mas Adit ke itu nggak usah. Kelompok 1 sini, ketua kelompoknya Mas Adit membahas tentang latar belakang dirinya. Ya. Kelompok 2 sini, ketua kelompoknya Mbak Sania membahas tentang khalifah-khalifahnya. Oh ya, sebelum kamu cari materinya, kita bagikan LKPD-nya ya untuk nanti jawaban yang kelompok 1, kelompok 2. Diskusi. Diskusi macam referensi. Diskusi. Kelompok 3 mencari masa kemajuannya ya. Apa saja sih faktor-faktor kemajuannya? Kelompok 4 mencari faktor-faktor kemundurannya apa saja. Sudah? Sudah ya? Terus pintar sekali. Kelompok 2 sudah? Yang lain kalau belum silakan diskusi dulu. Yang kurang bisa ditanyakan ya. Diskusi.
setiap kelompoknya ya. Maju semuanya, terus salah satu ketuanya membacakan hasil dari rangkumannya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan atas belakang berdirinya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berdiri setelah terjadinya konflik politik pasca wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perselisihan antara kelompok Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan memuncak dalam perang Siffin dan peristiwa Takim. Setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah di Persatuan Umat Islam tahun 661 Masehi, Muawiyah resmi menjadi khalifah dan memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Sejak saat itu, sistem pemerintahan berubah dari musyawarah menjadi monarki turun-temurun yang menandai berdirinya Daulah Umayyah. Ya, itu ya. Coba beri aplaus untuk kelompok 1. Sebutkan nama kelompok dan materinya apa ya? Kami dari kelompok 2 untuk membacakan Khalifah berprestasi. Daulah Umayyah Damaskus dipimpin oleh beberapa khalifah berprestasi, di antara Muawiyah bin Abi Sufyan yang meletakkan dasar pemerintah dan administrasi negara, Abdul Malik bin Marwan yang menata sistem pemerintahan serta menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, Al-Walid bin Abdul Malik yang berjasa memperluas wilayah Islam dan membangun sarana ibadah, serta Umar bin Abdul Aziz yang terkenal sebagai khalifah adil dan sederhana yang memperhatikan sejahtera rakyat. Para khalifah ini berperan besar dalam kemajuan politik, administrasi, dan peradaban Islam. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sampai sini paham tidak materinya? Yang setelah kalian diskusikan itu paham ya? Nah, latar belakang, khalifah, kemunduran dan kemajuan. Untuk mengetahui sebagai bagaimana penguasaan materi kalian, silakan nanti ambil soal dan jawabannya ya. Kita game pasangan kartu diwakili salah satu anak. Oke, dalam permainan game pasangan kartu ini silakan setiap kelompok maju ke depan, diwakili satu anak mencari soal dan jawabannya. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan, diawali dari kelompok 1. Mas Adit, pilih kartu soal dulu. Terus dibacakan ke teman-temannya. Soal: siapakah khalifah yang mengkodifikasi hadis? Nah, siapa khalifahnya? Coba jawabannya dicari di kartu satunya. Jawaban: Umar bin Abdul Aziz. Benar nggak? Benar. Selanjutnya untuk kelompok 2 diwakili oleh ketua kelompoknya Mbak Sania. Silakan pilih kartu soalnya dan kartu jawaban. Dibacakan ya soalnya. Soal: siapa khalifah yang berhasil membawa Islam masuk ke Eropa? Nah, coba cari jawabannya di kartu satunya. Jawaban: Al-Walid bin Abdul Malik. Betul nggak? Betul. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Oke, Mas Batur silakan baca soalnya. Soal Siapa yang memerdekakan Daulah Umayyah? coba jawabannya cari siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Betul nggak? Betul. Penguasaan materi kalian dibuktikan bagus ya untuk materi kita hari ini, yaitu perkembangan Daulah Umayyah yang masuk. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini ya, coba salah satu anak ada yang berani tidak membacakan kesimpulan materi kita hari ini. Mas Arif, ya coba. Coba didengarkan Mas Arif mau membacakan kesimpulan. Yang keras. Menanamkan sikap menjaga persatuan dan menghindari perpecahan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Juga mengadakan pentingnya tanggung jawab dan kepemimpinan yang adil dalam setiap amanah. 3. Mendorong sikap disiplin, tertib, dan terorganisir dalam
4. Menumbuhkan semangat kesadaran dan pemahaman untuk mencapai kemajuan. 5. Meningkatkan keberanian bersikap toleransi dalam kehidupan bersama. Udah itu, oke, tepuk tangan buat Mas Arif ya. Jadi teman-teman semuanya kelas 10 yang bagus-bagus dan cantik-cantik yang berbahagia. Kesimpulan materi hari ini, refleksinya yaitu pada masa Daulah Umayyah, Islam itu bisa dikatakan sangat maju sekali, ya, atau sangat sukses dalam pemerintahannya. Ya, jadi Daulah Umayyah ini mengajarkan kita atau mengajarkan kita semuanya tentang bagaimana cara memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan. Infrastrukturnya itu masih ada Mas juga sampai sekarang. Nek jenengan dikasih rezeki banyak, syukur-syukur ke depan jadi orang sukses, ya. Itu bisa jalan-jalan ke Eropa. Asik nggak? Asik ya? Asik. Aku penasaran lah dari Pak Irfan ki peninggalan itu Daulah Umayyah ono kita Granada ki ning Spanyol pisan ki pan global mau lihat bola ya. Madrid sama Granada kan. Jadi bedanya Daulah Umayyah dan Abbasiyah itu apa? Kalau Abbasiyah memang yang paling mentereng, cuma malah kebalikannya Mas juga peninggalannya malah sedikit. Bahkan bisa dikatakan infrastrukturnya malah nggak ada. Itu. Jadi saksi bisunya nggak ada. Ya, kalau Umayyah malah ada banyak. Apalagi di Andalusia Spanyol saya masih ada sampai sekarang. Tapi kalau Abbasiyah nggak ada. Karena apa? Abbasiyah itu yang menghancurkan, yang mengalahkan itu orang Muslim, ya, dari tentara Mongol. Jadi ini menjadi refleksi kita juga untuk pembelajaran ke depannya. Kita akan membahas daulah paling tersukses di Islam, yaitu Daulah Abbasiyah. Itu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, terima kasih. Kita sudah refleksi materi hari ini dan materi selanjutnya. Di LKPD itu ada tugas. Pribadi mandiri silakan dikerjakan di rumah. Kumpulkan pertemuan di depan. Oke, paham? Oke. Ayo sekarang kita berdoa bersama-sama untuk menghadiri kita. Disiapkan dulu. Dan silakan ketua kelasnya dipimpin. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sebelumnya. Mari kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.